Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dalam pertemuan minggu kedua ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai konsep dan definisi dasar evaluasi kebijakan publik. Di sini ada tujuan dari evaluasi kebijakan ya. Jadi evaluasi itu memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut ya. Di sini dapat kita lihat pada slide. Situ ada 6 buah tujuan ya. Kira-kira seperti itu tujuan daripada mengevaluasi sebuah kebijakan. Nah, yang pertama itu untuk menentukan tingkat kinerja dari suatu kebijakan. Melalui evaluasi, maka harapannya itu dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan. Kemudian yang kedua, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Nah, dengan evaluasi ini juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat yang dikeluarkan dari sebuah kebijakan. Nah, jadi kita melihat tingkat efisiensinya ya. Jadi kalau biayanya bisa diminimalisir, berarti dia efisien gitu ya. Pokoknya semuanya itu harus efisien. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur tingkat keluaran atau outcome dari sebuah kebijakan. Nah, salah satu tujuan evaluasi tadi adalah untuk mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Kemudian tujuan selanjutnya, untuk mengukur dampak suatu kebijakan. Nah, pada tahap yang lebih lanjut, evaluasi ini ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, semua kebijakan itu tidak terlepas dari sebuah dampak ya, pasti akan ada itu dampaknya. Kemudian, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Nah, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Selanjutnya yang terakhir sebagai bahan masukan atau input ya untuk kebijakan yang akan datang. Nah, tujuan akhir dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depannya agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Kemudian di sini ada sebuah gambar kebijakan sebagai suatu proses. Itu dapat kita lihat di sini ya dalam gambar berikut, di mana dalam gambar ini ada istilah input, output, outcome, dampak ya atau impact dari sebuah proses kebijakan. Kita lihat satu demi satu ya. Saya jelaskan. Untuk kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, input di sini. Yang dimaksud dengan input itu adalah bahan baku atau raw materials yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan ya, dan adanya dukungan dari masyarakat. Kemudian ada output. Output itu keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan atau jasa, dan program. Nah, kita ambil sebuah contoh output dari proyek irigasi. Nah, ada kebijakan ya, kebijakan proyek irigasi. Outputnya adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilometer. Kemudian dari output itu ada outcome. Outcome itu sendiri adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya sebuah kebijakan. Contoh yang tadi kita lanjutkan adalah proyek irigasi, maka outcomes-nya adalah tersedianya suplai air yang berjumlah sekian kubik. Kemudian adanya peningkatan jumlah sawah yang mendapat irigasi. Itu udah outcome dari sebuah kebijakan, proses kebijakan ya. Kemudian dampaknya apa? Impact-nya apa? Dampaknya adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.
Dari proyek irigasi itu kita bisa lihat dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi. Jadi yang biasanya 1 tahun sekali bisa jadi 2 tahun, setahun 2 kali frekuensi menanam padinya. Kemudian adanya kenaikan tingkat produksi padi, kan karena airnya sudah mencukupi ya syaratnya untuk sebuah tanaman itu bisa memproduksi dengan meningkat ya, jadi adanya kenaikan tingkat produksi padi. Kemudian dampak yang paling penting adalah meningkatnya pendapatan dari petani. Jadi dengan bisa panen selama setahun 2 kali, akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan petani. Nah, selanjutnya itu pertanyaan utama yang harus mendapatkan jawaban mengenai evaluasi kebijakan. Kenapa perlu ada evaluasi? Bukankah dengan diimplementasikan suatu kebijakan itu rasanya sudah cukup ya? Karena evaluasi itu sendiri pastinya membuang biaya dan tenaga. Jadi setelah proses implementasi, ada lagi proses evaluasi. Nah, proses evaluasi itu tidak gratis ya, pasti memakan biaya, memerlukan biaya. Nah, biaya dan tenaga juga dari sumber daya manusianya. Nah, tentu saja untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan berkelanjutan atau sustainable, suatu program itu sangat memerlukan sebuah evaluasi. Nah, dengan evaluasi kebijakan-kebijakan ke depan tentunya akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Itu harapan kita ya. Mari kita lihat berikut beberapa argumen perlunya evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan itu mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan itu berhasil atau tidak, atau gagal ya. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan itu berhasil atau gagal. Kemudian yang ketiga, memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat kita pahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Nah, publik inilah yang memiliki dana. Dananya dari mana? Dari pajak-pajak yang kita bayarkan itu. Kemudian kita mendapatkan manfaatnya dari kebijakan dan program pemerintah yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat, menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Nah, apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran, tidak akan mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program yang telah dikeluarkan. Kemudian yang terakhir tentunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ketika ada sebuah kebijakan yang gagal, yang berikutnya lagi harus berhasil. Nah, jadi pada akhirnya evaluasi kebijakan itu bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi tadi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang baik yang bermanfaat ya untuk publik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.